Itulah sebabnya kenapa beliau disebut dengan uswah hasanah. Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kembali ke Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 157. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Keistimewaan, keutamaan, kemuliaan Rasul mulia ini, Nabi istimewa ini ternyata telah termaktub, tertuliskan, terinformasikan dengan sempurna, jelas ciri-cirinya, ciri fisiknya, ciri alam saat kelahirannya akan terjadi apa, rasi bintangnya bagaimana, sekitarannya seperti apa, dijelaskan sempurna fit Taurati wal Injil, baik dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, wal Injil atau Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi bisa dibayangkan sejak era Nabi Musa alaihi salam, sebelum kelahiran Nabi Daud, sebelum kelahiran Nabi Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihi salam, keistimewaan yang melekat pada Nabi Muhammad itu jauh sebelum kelahirannya telah diinformasikan. Kelak akan lahir Nabi yang istimewa, Nabi yang agung, semua informasinya bersumber dari Allah, membawa cahaya yang harus diikuti. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, akan menunjukkan semua jenis yang baik-baik yang harus kita ikuti dan kita praktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita ikuti, kita akan jadi pribadi yang terbaik. Petunjuk menjadi anak yang baik, diikuti, jadi yang terbaik. Petunjuk jadi suami yang baik, diikuti, jadi suami teladan. Petunjuk jadi guru yang baik, diikuti, jadi guru yang istimewa. Jadi pemimpin, jadi panglima, jadi tetangga, jadi kawan, jadi teman, jadi apapun melekat pada kehidupan Nabi. Itu yang menjadikan setiap kita membaca sirah Nabi lengkap isinya. Dengan tetangga bagaimana, dengan teman bagaimana, menjadi guru bagaimana, menjadi murid seperti apa, jadi suami seperti apa, jadi ayah bagaimana, jadi anak, jadi kakek, lengkap semua. Tidak ada satupun Nabi yang bertugas di muka bumi yang semua aktivitas hidupnya lengkap menjadi teladan dalam kehidupan. Nabi Isa alaihissalam bagus ajaran kasihnya, tapi tidak bisa jadi teladan di kehidupan rumah tangga karena beliau tidak menikah selama hidupnya. Tidak jadi pemimpin dalam panglima, dalam militer, dalam konteks berkehidupan sosial, tidak selengkap Nabi Muhammad SAW. Demikian Nabi lainnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai bahkan ke atas ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad mewakili seluruh jenis keteladanan di muka bumi. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah kita dari perbuatan menyimpang. Ditunjukkan kepada kita, ini menyimpang tidak bagus dilakukan, kalau dikerjakan resikonya akan begini. Maka Nabi melarang kita, jangan berdusta, jangan fitnah, jangan menjelekkan orang, jangan bikin hoax, jangan berselisih, jangan mengadu domba, jangan. Dijelaskan akibatnya, kalau melakukan ini nanti akan celaka, nanti berubah karakternya, nanti ditinggalkan orang, nanti Allah nggak suka, nanti rezekinya nggak berkah. Diterangkan mana yang bagus untuk diikuti jadi ideal, dijelaskan mana yang tidak baik tinggalkan, kalau dilakukan akan celaka. Maka kerjakan, tinggalkan, do it, leave it. Kalau kita mampu mengontrol itu, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, maka kita akan menjadi manusia dengan tipikal paripurna, sempurna dalam tanda petik keutamaannya, akhlaknya bagus, karirnya baik, terpuji dalam kehidupan, mulia dalam perilaku, dan meninggalkan segala sifat yang menyimpang. Bukankah baik itu lawannya tidak baik? Jadi otomatis ketika meninggalkan yang tidak baik, pasti baik. Jadi ketika yang mungkar ditinggalkan, pasti jadi baik. Kapan baik itu jadi teladan? Ketika dikerjakan. Jujur itu lawannya dusta. Ketika dusta ditinggalkan, jujur akan muncul. Bagaimana mempraktekkan jujur? Ketika ada orang nyogok, kita tolak. Jam kerja kita tunaikan tepat dengan baik, masuk jam 7, pulang jam 4, kerjakan dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud ma'ruf yang dilakukan, mungkar yang ditinggalkan.